Lintas Bandung sepekan kembali ke hadapan Anda. Seiring meningkatnya daya beli masyarakat tahun ini, penjualan sarung jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di pasaran kembali menggeliat. Menyusul tahun lalu yang sempat sepi pembeli akibat pandemi dan PSBB di kota Banjarmasin. Sementara itu beragam merek sarung dengan harga yang cukup ekonomis di bawah angka 100.000 masih menjadi primadona dengan aneka motif yang ditawarkan. Mendekati tibanya Lebaran Idul Fitri, aktivitas di berbagai pusat perbelanjaan terlihat ramai. Pengunjung datang dari berbagai penjuru, bahkan juga luar kota Banjarmasin. Mereka datang untuk mencari berbagai keperluan bulan Ramadan, termasuk persiapan menghadapi Lebaran Idul Fitri nanti. Salah satu yang ramai dikunjungi pembeli adalah toko Bintang Mas, agen sarung terbesar di daerah ini. Sejak pagi toko dibuka, antusias masyarakat untuk membeli salah satu keperluan sholat bagi para pria ini dirasakan peningkatan yang sangat signifikan. Banyak konsumen yang membeli untuk dijual lagi ataupun dibagikan di hari nan suci nanti. Salah satunya Haji Erdiansah, warga Tamban ini sengaja membeli puluhan kodi sarung untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar tempat tinggalnya pada hari raya nanti. Sarung, sideda, sarung binian, handok. Ini untuk yang jual lagi kan untuk berbagi-bagikan ya Pak Haji? Dibagi-bagi lah. Di daerah mana Pian nih? Tamban. Oh, ke Tamban lah. Berapa kodi hari ini, Lukan? Tahunnya berapa kodi? Oh, 15-an lah. Itu 240 lembar saja. Iya. Berarti dibagi ke masyarakat sana lah. Sama yang ini lah tukaran sidinnya. Menurut pemilik toko Bintang Mas, Alex Yusuf Sutanto, mulai pulihnya ekonomi secara perlahan di tahun ini dampaknya sudah dirasakan. Dibanding tahun lalu saat awal-awal dilanda pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PSBB, toko banyak yang tutup dan jam operasionalnya dibatasi. Ini yang membuat omset pedagang sangat turun drastis. Ramadan kali ini sebelum Ramadan pun sebelum masuk bulan Ramadan peningkatan daya beli itu cukup luar biasa ya. Apalagi sekarang kan ada bantuan langsung tunai, itu berdampak sekali bagi masyarakat kita untuk melakukan pembelian barang. Sehari berapa banyak bisa barang ke orang? Cukup lumayan intinya. Lumayan. Kalau dibanding sebelum pandemi berarti ini lebih meningkat lah karena tahun tadi ada pembelian lah. Lebih meningkat daripada tahun yang sebelumnya. Selain sarung, alat sholat berupa mukena dan sajadah juga turut mengalami penjualan yang cukup signifikan. Eko Anggoro, Banjar TV. Beragam jenis sarung ditawarkan di toko Bintang Mas ini, mulai dari harga 46.000 per lembar hingga jutaan rupiah. Seperti juga tahun sebelumnya, sarung dengan harga ekonomis di kisaran angka 60 hingga 100.000 rupiah masih menjadi pilihan utama masyarakat. Menurut pemilik toko Bintang Mas, Alex Yusuf Sutanto, meski sarung ini memiliki harga yang ekonomis, namun motif yang ditawarkan seperti songket Bali hingga kombinasi masih terlihat elegan ketika dipakai. Favorit
tahun ini mungkin sarung Wadimor, Atlas, Safir. Motif-motifnya seperti motif songket, motif Bali, terus ada lagi kombinasi antara motif songket dan Bali. Itu cukup luar biasa di sini. Lagi pula ada juga yang lebih mahal seperti produk BHS. Mereka mengeluarkan barang yang tahun ini ada saat masa pandemi kayak gini, jadi seperti ekonomis gitu, lebih murah daripada tahun sebelumnya. Di kisaran berapa yang BHS tuh? Kisaran harga 350.000, 400.000, 500.000 yang maksudnya bisa terjangkau lah pastinya per lembarnya. Yang lunas tuh jutaan lah. Kalau dulu BHS yang dulu tuh sampai 2 juta, 2.500.000 per lembarnya. Tahun ini mereka mengeluarkan yang harga 350.000, 400.000 per lembarnya. Jadi itu mengangkat anunya juga lah. Mereka mengikuti pasar juga karena kan sekarang pandemi posisinya, jadi yang lebih murah lebih bagus. Selain itu hadirnya sarung BHS dengan kisaran harga 350 hingga 500 ribuan turut menjadi primadona tahun ini. Pasalnya sarung dengan bahan sutra tersebut memang dikenal akan kualitas dan harganya di angka jutaan rupiah. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah ingin membeli sarung dengan harga yang biasa-biasa saja ataukah ingin merogoh kantong lebih dalam lagi? Erwin Yudanwari, Banjar TV. Pemirsa, meski di tengah situasi pandemi COVID-19, namun hal ini tidak menyurutkan semangat santri dan santriwati TPK MDT Al-Jihad untuk tetap belajar Al-Quran secara daring hingga bisa menghatamkan 30 juz. Sementara itu, seluruh santri dan santriwati yang berhasil khatam kali ini mendapat sertifikat. Meski begitu, mereka tetap diminta untuk membaca Al-Quran setiap harinya di rumah masing-masing. Lantunan ayat suci Al-Quran mengalun merdu saat santri dan santriwati TPK Al-Jihad Semangat Dalam Kabupaten Barito Kuala menggelar khataman Al-Quran angkatan kedua di Masjid Al-Jihad Rabu 29 April 2021. Total ada 32 santri yang berhasil mengikuti khataman ini dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Khataman kali ini terbilang cukup istimewa karena santri belajar Al-Quran hanya di rumah saja mengingat masih tingginya angka COVID-19 di daerah ini. Mereka diberikan tugas membaca masing-masing 1 juz selama 15 hari yang dibimbing secara daring oleh para ustadz-ustazahnya. Santri atau santriwati itu diberikan tugas membaca Al-Quran masing-masing satu santri atau santriwati itu 1 juz di rumah. Dan kemudian setelah menyelesaikan masing-masing 1 juz, maka diadakanlah khatam Quran yang bertempat di Masjid Al-Jihad ini. Adapun cara-cara pembimbingan kami lewat online atau lewat WhatsApp, aplikasi WhatsApp. Jadi kami mengirimkan beberapa rekaman atau audio suara tentang surah-surah yang dibaca. Ini karena pandemi kan jadi belajar di rumah atau gimana, Pak? Oke, ya, jadi karena pandemi jadi kami mengambil sistem online. Meski beberapa bulan terakhir harus belajar secara daring, namun kualitas tajwid dan tartilnya mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini membuat pihak yayasan bangga akan pencapaian para santrinya, sehingga ke depan direncanakan akan dibentuk program tahfizul Al-Quran. Harapan kami dari yayasan untuk santriwati ini nanti bisa meningkatkan lagi pemahamannya tentang Al-Quran, terus sampai ilmu tajwidnya, dan mudah-mudahan ke depan anak bisa menjadi anak yang tahfiz Al-Quran. Jadi ada program nggak karena Pak untuk tahfiznya di ini? Insya Allah kita rencanakan. Saat ini gimana Pak perkembangan anak-anak sudah nih selama ini? Alhamdulillah saat ini perkembangannya cukup signifikan, terutama tata cara membaca Al-Qurannya dengan tartil, itu dengan metodologi Umi. Metode Umi lah. Seluruh santri dan santriwati yang berhasil khatam kali ini mendapat sertifikat. Meski begitu, mereka tetap diminta untuk membaca Al-Quran setiap harinya di rumah masing-masing.
Total hingga sekarang, TPQ MDT Al-Jihad memiliki 60 orang santri dan santriwati, yang beberapa tahun belakangan ini mengalami perkembangan yang cukup pesat berkat dukungan orang tua. Melihat pentingnya anak belajar membaca Al-Quran sejak dini sebagai bekal di akhirat kelak. Eko Anggoro, Banjartipi. Tuntas sudah lintas Banua sepekan kali ini, nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhir kata saya Murtasia dan tim yang bertugas mundur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.